Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Budi Manfaat MSI, yang telah membimbing dan memberi masukan dalam proposal saya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Efektivitas Penggunaan YouTube sebagai Pembelajaran Matematika. Sebelum kita masuk ke dalam presentasinya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Umi Aziza, NIM 1908105146, dari kelas 5D Tadris Matematika. Dalam pokok-pokok pembahasan proposal saya ini mengacu pada 3 hal. Yang pertama, pendahuluan, yang kedua adalah tinjauan literatur, dan yang ketiga adalah desain dan metode penelitian. Baik, dalam hal ini peneliti dilatar belakangi oleh beberapa hal, yaitu pengertian matematika, strategi guru dalam memilih media yang digunakan dalam pembelajaran matematika seperti YouTube, dan YouTube sebagai salah satu media pembelajaran matematika. Pengertian matematika. Matematika merupakan ilmu yang mendasari perkembangan teknologi modern yang mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin ilmu dan dapat mengembangkan daya pikir manusia. Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analisis, sistematis, kritis, kreatif, dan kemampuan bekerja sama yang efektif. Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memiliki kemampuan untuk memperoleh, mengolah, dan memanfaatkan berbagai informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang dinamis dan kompetitif. Pembelajaran matematika harus terdapat keterkaitan antara pengalaman belajar siswa sebelumnya dengan konsep yang akan diajarkan. Setiap konsep berkaitan dengan konsep yang lainnya. Pengertian matematika ini yang diteliti oleh Heruman pada tahun 2009. Yang kedua yaitu strategi guru dalam memilih media yang digunakan dalam pembelajaran matematika seperti YouTube. Dalam pembelajaran matematika di sekolah, guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi yang banyak melibatkan siswa aktif dalam belajar sehingga siswa dapat mengamati, menebak, berbuat, mencoba, mampu menjawab pertanyaan, dan berdiskusi. Sebagai guru juga menggunakan media pembelajaran yang bernaungan ilmu teknologi seperti halnya YouTube juga berpengaruh agar siswa bisa memperbanyak aktivitas dalam mengakses berbagai informasi dari berbagai sumber untuk dibahas dalam proses pembelajaran. Siswa memperoleh berbagai pengalaman yang tidak saja menambah pengetahuan, tapi juga kemampuan analisis dan sintesis. YouTube merupakan situs berbagi media atau media sharing, yakni jenis media sosial yang memfasilitasi penggunanya untuk berbagi media, mulai dari video, audio, dan gambar. YouTube adalah media sosial yang mulai naik daun 5 tahun yang lalu, dilansir dari situs resmi YouTube. Saat ini, YouTube telah memiliki lebih dari 1 miliar pengguna yang merupakan hampir sepertiga semua pengguna internet. Saat ini, YouTube bukan hanya sebuah situs, karena dengan YouTube, seseorang dapat menghasilkan uang. Dengan perkembangan yang pesat ini, makin banyak orang membuat akun YouTube untuk sarana penyampaian materi atau pembelajaran seperti matematika. Dalam video proposal ini, kita akan mengetahui pengaruh dalam menggunakan media YouTube
sebagai salah satu media yang digunakan untuk pembelajaran matematika. Apakah mempunyai dampak positif atau negatif, dan apa saja keunggulan atau keuntungan dan kelemahan dalam menggunakan media YouTube sebagai salah satu media yang digunakan dalam mempelajari matematika. Kita lanjut ke pernyataan masalah. YouTube adalah salah satu media pembelajaran yang cukup mudah digunakan untuk memberikan suatu informasi mengenai materi pembelajaran, khususnya matematika. Realitanya, tidak semua materi pembelajaran matematika bisa menggunakan media YouTube dikarenakan dalam menyampaikan materi matematika yang agak sulit harus secara langsung dengan tatap muka, sehingga guru harus memberikan evaluasi agar pembelajaran tersebut efektif. Pertanyaan penelitiannya yaitu bagaimana keefektifan penggunaan YouTube sebagai media pembelajaran matematika tersebut. Baik, kita lanjut ke tinjauan literatur. Dalam tinjauan literatur terdapat tinjauan konseptual, tinjauan teori, dan tinjauan hasil penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu tinjauan konseptual. YouTube merupakan situs web video sharing yang didirikan pada Februari 2015 oleh 3 orang bekas karyawan PayPal, yaitu Kate Harley, Steve Chen, dan Jawed Karim. Menurut Pambudi pada penelitiannya di tahun 2018. Selain sebagai layanan video sharing, YouTube juga dapat digunakan sebagai media publikasi dari para penyaji video yang dapat dimanfaatkan oleh pendidik maupun peserta didik sebagai media pembelajaran. Salah satu layanan dari Google ini memfasilitasi penggunanya untuk mengupload video dan yang bisa diakses oleh pengguna yang lain dari seluruh dunia secara gratis. Bisa dikatakan YouTube adalah database video yang paling populer di dunia internet, atau bahkan yang paling lengkap dan yang variatif. Pada awalnya, YouTube memang bukan dikembangkan oleh Google, tapi Google mengakuisinya lalu kemudian menggabungkannya dengan layanan-layanan Google yang lain. Di luar negeri, YouTube sudah digunakan sebagai media pembelajaran oleh siswa-siswa di luar negeri. YouTube digunakan sebagai media pembelajaran yang interaktif antara guru dan siswa, di mana mereka dapat mempelajari tutorial-tutorial pelajaran yang diupload oleh guru mereka. YouTube memungkinkan juga untuk belajar jarak jauh dan memudahkan pembelajaran secara online, terutama di era digital saat ini. Terdapat karakteristik juga pada YouTube, yaitu tidak ada batasan durasi untuk mengunggah video. Hal ini yang membedakan YouTube dengan beberapa aplikasi lain yang mempunyai batasan durasi minimal waktu seperti Instagram, Snapchat, dan sebagainya. Yang kedua yaitu YouTube juga mempunyai karakteristik yang membuat banyak dari sebagian pengguna betah menggunakannya. Di antaranya yaitu yang pertama, tidak ada batasan durasi untuk mengunggah video. Yang kedua, sistem pengamanan yang mulai akurat. Yang ketiga yaitu berbayar. Saat ini seperti yang sedang menjadi viral di mana-mana, YouTube memberikan penawaran bagi siapapun yang mengunggah videonya ke YouTube dan mendapatkan minimal 1000 viewers atau penonton, maka akan diberikan honorarium. Yang keempat yaitu sistem offline. YouTube mempunyai fitur baru bagi para pengguna untuk menonton videonya, yaitu sistem offline. Sistem ini memudahkan para pengguna untuk menonton videonya pada saat offline
Tetapi sebelumnya video tersebut harus di-download terlebih dahulu. Yang kelima, karakteristik yang kelima yaitu tersedia editor sederhana. Pada menu awal mengunggah video, pengguna akan ditawarkan untuk mengedit videonya terlebih dahulu. Menu yang ditawarkan adalah memotong video, memfilter warna, atau menambah efek perpindahan video. Cara tentang manfaat dari YouTube. Manfaat YouTube sebagai sumber informasi, sumber penghasilan, media promosi, dan media pembelajaran. YouTube bisa sebagai salah satu alat atau media yang digunakan dalam media pembelajaran, sebagai salah satu bahan ajar, dan lainnya. Misalkan YouTube sebagai media pembelajaran matematika, maka banyak video tentang matematika baik materi, contoh soal, maupun pembahasannya. Selain pengertian YouTube, karakteristik YouTube, dan manfaat dari YouTube, sekarang tiba saatnya kita berbicara tentang plus minusnya dari YouTube. Tidak dapat dipungkiri bahwa segala sesuatu pasti mempunyai hal yang positif juga negatifnya. Tidak lain halnya dengan YouTube. Di atas, kita sudah membicarakan beberapa manfaat dari YouTube. Namun, mari kita ringkas kelebihan dan kekurangannya di sini. Yang pertama yaitu kelebihan dari media YouTube, yaitu menjadi sumber informasi berbagai pihak, menjadi media promosi yang baik, menjadi sumber penghasilan, menjadi salah satu media pembelajaran, dan berbagi kegiatan dengan live streaming. Kekurangan dari YouTube tersebut masih banyak berita hoax dan masih ada konten-konten yang mungkin tidak pantas dilihat oleh anak-anak dengan kategori 18+. Ada juga beberapa negara yang memblokir YouTube seperti Cina, Turki, Iran, Korea Utara, dan masih banyak lagi. Dikarenakan di atas tentang masih banyak kevulgaran konten. Dari kekurangan di atas, sebenarnya kita bisa menangani sendiri. Kita memang dituntut untuk selalu smart dalam memilih atau melihat sebuah sumber konten, baik itu video ataupun artikel. Karena pada dasarnya semua kembali lagi kepada penggunanya. Bahkan internet sekalipun bisa disalahkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Maka jadilah pengguna yang baik dalam bermedia sosial. Baik, kita lanjut ke tinjauan hasil penelitian terdahulu. Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu, dapat dilihat banyak penggunaan multimedia berbasis YouTube sangatlah efektif dilakukan pada pembelajaran mata pelajaran matematika, terutama pada materi tingkat sekolah dasar. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sakilah 2021 dan Herawati dan kawan-kawan di tahun 2020, sudah begitu mencerminkan bahwa temuan adanya penggunaan multimedia berbasis YouTube pada pembelajaran matematika sekolah dasar mendapatkan respons positif untuk semua pihak terkait, terutama bagi siswa. Dengan adanya penggunaan multimedia pembelajaran berbasis YouTube dapat meningkatkan minat belajar siswa terhadap mata pelajaran matematika, terutama pada proses pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Selain itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Sakilah tahun 2021, pembelajaran berbasis YouTube dapat menjadikan siswa lebih mandiri. Penelitian terlebih dahulu ini yang diteliti oleh Siti Saria dan Rintis Rizkia Pangestika pada penelitiannya di tahun 2021 yang berjudul Penggunaan Multimedia Pembelajaran YouTube pada Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar. Kita lanjut pada desain penelitian dan metode penelitian. Yang pertama yaitu desain penelitian. Dalam penelitian ini
peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono, metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah atau sebagai lawannya dari eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, menuliskan, menerangkan, menjelaskan, dan menjawab secara rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok, atau suatu kejadian. Baik, kita lanjut ke metode penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metode penelitian evaluatif atau evaluation research dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang sudah ada dalam penelitian terdahulu, seperti jurnal-jurnal yang menjelaskan tentang penggunaan YouTube sebagai media pembelajaran dan jurnal-jurnal tentang pembelajaran matematika yang bertujuan untuk mengetahui keefektifan penggunaan YouTube sebagai media pembelajaran matematika pada penelitian terdahulu dengan baik. Pengertian penelitian evaluatif sendiri adalah kegiatan penelitian yang sifatnya mengevaluasi suatu kegiatan atau program yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan suatu kegiatan atau program dan menentukan keberhasilan suatu program dan apakah telah sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini juga diarahkan untuk menilai keberhasilan manfaat, kegunaan, sumbangan, dan kelayakan suatu program dari suatu unit atau lembaga tertentu. Penelitian ini mengacu pada prosedur ilmiah yang sistematis yang dilakukan untuk mengukur hasil program atau proyek atau efektivitas suatu program sesuai dengan tujuan yang dirancanakan atau tidak, dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan mengkaji pelaksanaan program yang dilakukan secara objektif. Kemudian, merumuskan dan menentukan kebijakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan nilai-nilai positif dan keuntungan suatu program. Baik, pada proposal yang saya presentasikan dalam video ini mengambil dari berbagai sumber referensi, seperti halnya yang sudah terpaparkan dalam slide ini. Sekian presentasi proposal penelitian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen.